Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para aba, para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, segenap keluarga almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum Al-Habib Hasan bin Hashim Al-Habsyi. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah, peringatan haul atau mengingat kembali orang yang meninggal dunia daripada orang-orang yang soleh itu adalah sangat berpengaruh untuk membangkitkan semangat ibadah kita kepada Allah. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan sejarah orang-orang yang soleh. Bukan hanya para nabi, tetapi juga orang-orang yang soleh diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga begitu Nabi Muhammad SAW menceritakan orang-orang yang soleh. Diceritakan dalam Al-Quran dengan begitu terperincinya bagaimana sejarah perempuan yang solehah, yaitu Siti Maryam. Yang jelas bukan nabi, karena nabi itu harus dipilih daripada orang lelaki. Diceritakan juga bagaimana Siti Asia. Diceritakan juga bagaimana di dalam Al-Quranul Karim tentang pemuda-pemuda yang begitu kuat imannya di dalam melawan pemerintahan yang mengajak kesyirikan kepada manusia, yang ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 300 tahun lebih, yaitu Ashabul Kahf. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Diceritakan juga di dalam Al-Quran bagaimana orang yang soleh, yang dia tadi itu menjadi pengikut Nabi Allah Sulaiman, yang dengan karamahnya bisa mendatangkan Ratu Balqis, singgasana Ratu Balqis yang lebih cepat daripada kekuatan jin yang terkuat sekalipun. Qala rajulun ladzi 'indahu 'ilmun min al-kitab ana atika qabla an yartarda ilaika tarfuk. Diceritakan juga bagaimana Khidir alaihissalam, khilaf ulama, ada menyatakan nabi dan banyak ulama menyatakan bukan nabi, tapi orang yang saleh. Dengan terperincinya bagaimana Allah berikan ilmu yang tidak diberikan kepada yang lainnya saat itu. Wajada 'abdan 'ibadina atainahu rahmatan 'min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan banyak sekali. Begitu juga para Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menceritakan bagaimana orang-orang soleh dahulu. Diceritakan bagaimana dua orang soleh, yang satu menjadi penjual, yang satu menjadi pembeli, oleh Nabi SAW daripada umat-umat yang dahulu. Penjual menjual tanahnya, pembeli membeli tanah. Ketika mau dibangun, ternyata di dalamnya mendapatkan timbunan emas. Maka penjual yang soleh tadi itu berkata kepada pembeli, ini emas milik kamu, yang aku beli adalah bukan tanah, yang aku beli bukan emas tapi tanah. Penjual yang soleh pun mengatakan, tidak bisa, aku menjual tanah dan segala isinya, berarti ini emas milik kamu. Tukaran jadinya. Tukarannya bukan kerebutan emas ya. Tukarannya bertikai di sini bukan karena rebutan emas seperti kita, tapi mereka menolak emas ini milik kamu, dan ini menyatakan tidak bisa. Akhirnya menuntut di hakim. Si penuntut menyatakan, saya merasa terdakwah, kata dia. Saya tuntut si fulan ini. Kenapa? Saya beli tanahnya, ada emasnya, saya kembalikan, dia nggak mau. Dia menyatakan, saya dituduh, saya dianggap memiliki ini emas, padahal ini adalah miliknya dia karena sudah aku jual, katanya. Bingung hakimnya.
Akhirnya hakim nggak bisa memutuskan. Karena dua-duanya adalah dua orang-orang yang soleh. Yang didapatkan biasanya tuntutan ingin memiliki, tapi ini tidak ingin memiliki. Maka si hakim tanya, kamu punya anak? Ada. Dan kamu, wahai penjual, juga punya anak? Ada. Anak kamu apa? Perempuan. Ini anaknya apa? Laki. Udah kawinkan anaknya dah. Dan itu emas milik kedua anaknya kamu. Karena nggak bisa dihukum nih. Banyak sekali bagaimana Nabi juga menceritakan Jurej. Orang yang ahli ibadah yang tertuduh dia berzina. Bagaimana itu tukang sisir daripada putrinya Fir'aun, anaknya Fir'aun. Masyitat ibnati Fir'aun. Dan banyak sekali diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diterangkan dalam kutubul hadis. Ini adalah menggambarkan bagaimana pentingnya untuk mengenang orang yang meninggal dunia, tentunya orang-orang yang saleh, sehingga bisa menggairahkan untuk ibadah kepada Allah. Karena itu ini bukan pamer, tetapi untuk menggairahkan khususnya kepada keluarga, kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, kepada pecintanya, sehingga tidak melupakannya. Dan itu masuk dalam kategori mutlak qaulin Nabi, udhkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan-kebaikan orang yang mati kamu. Kalimat mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang mati, ya tentunya yang mati orang yang baik. Karena yang diceritakan adalah kebaikan-kebaikannya. Dan itu perintah daripada Nabi, udhkuru. Perintah itu bisa ijab, perintah itu bisa linnadab. Perintah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Karena itu jangan dianggap bahwa menceritakan orang yang soleh itu adalah tidak dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diceritakan ya sholatnya, yang diceritakan ya tawadhu'nya, yang diceritakan ya istiqamahnya, yang diceritakan ya zuhudnya, yang diceritakan ya ilmunya, yang diceritakan ya akhlaknya. Itulah diadakan acara haul seperti ini. Hadirin sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di akhir zaman. Orang yang sudah luntur keimanannya dan sudah terpengaruh dengan kerusakan zaman. Saya ingin bacakan satu hadis. Hadis ini penting untuk kita dengarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga diriwayatkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un syadid min sultanihim la yanju minhu illa. Nabi SAW menyatakan bakal akan menimpa kepada umatku bala yang keras dari sultannya mereka. Sultan boleh Anda artikan pemimpin yang kejam, kepala pemerintahan yang kejam, yang keji. Atau sultan bisa Anda menyatakan zaman yang kejam, sehingga segala sesuatu harus dilakukan dengan kekejaman. Bagaimana tidak? Anda sendiri sekarang bagaimana di zaman sekarang ini? Tidak ada daerah pun, bahkan daerah yang menyatakan Islami, kecuali harus melakukan riba. Dan riba itu kekejaman yang luar biasa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menimpa kepada umatku di akhir zaman bala yang keras dari sultan mereka. Tidak bisa selamat kecuali orang-orang ini. 3 orang yang akan selamat, Saudara. Dan ini penting untuk kita mengetahui maugif kita, posisi kita menghadapi zaman, menghadapi akhir zaman. Pertama, rajulun arafa dinallah bilisanihi wa yadihi wa qalbih fadzalika alladhi sabagat lahu sawabik. Orang yang arafa dinallah, tahu agama Allah, dan itu diterapkan dalam ucapannya, diterapkan dalam perbuatannya, dalam sikapnya, yadih sikap perbuatnya, sikap amali,
dan diterapkan juga, diyakini dengan hatinya. Inilah orang yang tercatat ada di alam azal bahwa dia orang yang selamat. Ini udah jelas. Muwaffaq, orang yang sudah bisa sesuai ucapannya dengan ajaran agama, ucapannya semuanya sesuai dengan ajaran agama, perbuatannya, sikapnya sesuai dengan ajaran agama, dan itu menjadi keyakinannya. Ini orang muwaffaq, berarti udah tercatat mulai di azal dia orang yang selamat. Jadi jangan dianggap bahwa yang selamat itu yang jadi penjilat, yang benar-benarkan hatta kesalahannya hukumah. Jangan dianggap yang selamat nanti adalah kalau Anda bisa bermain politik sehingga Anda tinggalkan ajaran agama. Lah, yang selamat ada di akhir zaman itu daripada kekejian pemerintahan yang zalim adalah orang yang tahu ajaran agama, mengenal ajaran agama dan dipraktekkan dalam lisannya, dalam amalnya, dan juga menjadi keyakinannya. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun arafa dinallah fasaddaqa bih walil awwal alaihi sabiqah. Orang yang tahu ajaran agama, mungkin dia tidak bisa melaksanakan dengan 100%. Anda bisa mengetahui bagaimana di akhir zaman ini menjalankan agama dengan 100%, beratnya setengah mati. Tetapi dia percaya ajaran agama ini yang benar, bukan yang ia lakukan, atau membela dirinya, membela kelompoknya, membela organisasinya misalnya, atau membela partainya, atau membela sukunya dengan dalil-dalil padahal itu bukan sesuai dengan ajaran agama. Lah, dengan diplomasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak begitu. Orang tahu ajaran agama dan membenarkan, meyakini itulah yang terbenar, sekalipun dirinya tidak bisa melakukan 100%. Tidak justru agamanya, ajaran agamanya disalahkan, kemudian membenarkan ucapannya, pendapatnya, kemudian amal perbuatannya. Ini orang juga selamat di akhir zaman daripada kekejaman pemerintahan saat itu. Cuma yang pertama itu lebih unggul tentunya. Kenapa? Yang pertama tadi itu dia dengan sikapnya dan ucapannya tidak pernah berubah. Yang terakhir, yang selamat itu adalah rajulun arafa dinallah fasakat. Orang yang tahu ajaran agama dan dia diam. Dia tidak komentar, cuma fa in ra'a man ya'mal bi khairin ahabbahu alaih. Wa in ra'a man ya'mal bi batilin aghdabahu alaih. Orang yang tahu ajaran agama itu adalah benar, cuma dia nggak berani berkomentar dan bersikap. Tapi dia kalau mengetahui orang itu berbuat kebaikan, dia cinta. Tapi dia nggak berani mendukung. Kemudian dia mengetahui ada orang berbuat batil, dia benci. Tapi dia tidak berani melawan. Tidak mendukung, tidak melawan, tetapi dia secara amalia, tetapi dia dengan hati cinta dan benci. Benci terhadap kebatilan, cinta terhadap kebaikan. Fadzalikal ladzi yanju ala ibtanih. Ini orang minimal selamat daripada hatinya. Kenapa? Tidak munafik. Dia berarti masih bisa menyelamatkan hatinya. Tetapi kalau udah larut membetulkan, mendukung yang batil, apalagi dengan hatinya, maka dia munafik khalis ini orang. Karena itu mauqifnya kita di akhir zaman jangan menjadi keluar daripada salah satu di antara tiga orang ini. Pertama, lisan kamu, sikap kamu, hati kamu sama, sesuai dengan ajaran agama. Kedua, yaitu kamu membenarkan ajaran agama dengan hati kamu, dan kamu tetap bertahan sekalipun kamu tidak bisa mengucarakan. Yang ketiga adalah kamu cinta kepada orang yang melakukan kebaikan dan benci
kepada orang yang melakukan kebatilan. Itulah orang-orang yang selamat ada di akhir zaman. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Maha tahu siap tentang diri kita semuanya. Jangan menjadi orang yang berpura-pura mudahin bi umuriddin. Berpura-pura dalam urusan agama lagi. Ketika menghadapi orang-orang yang baik, dia berpakaian yang baik. Ketika menghadapi syayatinuhum, orang-orang yang tidak baik, dia berpakaian dengan pakaian mereka. Orang yang demikian ini akan digambarkan oleh Nabi, dzul wajhain fid dunya lahu wajhani fil akhirah min nar. Orang yang punya dua muka di dunia ini, sana iya dan sini iya, nanti di akhirat akan dua punya muka dari api neraka. Dan semua orang akan tahu, nih penjilat terhadap agama. Karena itu nggak usah berpura-pura. Allah Maha tahu siapa Anda. Dan sebagian hamba Allah, Allah akan kasih tahu siapa Anda semuanya. Sebenarnya bayin yang diterangkan oleh Nabi SAW itu jelas kok. Bagaimana Hudzaifah dikasih ilmu oleh Nabi SAW, bisa mengetahui mana yang munafik dan mana yang tidak munafik, saudara. Sehingga dikatakan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma tidak diizinkan untuk menyatakan fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, enggak. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu meneliti. Dan Sayyidina Umar bin Khattab langsung tanya, Hudzaifah, aku termasuk enggak? Enggak, inti mukmin. Kemudian siapa wahai Hudzaifah? Diam, karena Nabi tidak menerangkan itu semua. Nabi tidak boleh mengizinkan untuk menjelaskan itu semuanya. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab, kalau sudah ada orang mati, dilihat Hudzaifah hadir enggak? Kalau Hudzaifah enggak hadir, dia udzur. Kalau Hudzaifah hadir, dia hadir. Ini adalah gambaran bagaimana kita ini harus bersikap memilih di akhir zaman ini. Jangan semuanya langsung ditampung begitu. Dan juga jangan semuanya tadi digebyah uyah begitu. Tapi Anda harus pilih. Anda bisa berkaca kepada orang-orang yang soleh. Nih, orang yang soleh mengakui enggak dengan orang ini? Ini orang yang taat kepada Allah mengakui enggak dengan ini? Sehingga Anda tidak terpengaruh. Jangan nanti segalanya diikuti. Bukan hanya taklid buta, tapi buta dan tuli dan bisu jadinya. Enggak mau mendengarkan yang hak, enggak mau berbicara yang hak, nggak melihat yang hak. Kelihatan jelas kok, kelihatan jelas. Ini gambaran aja, gambaran anak-anaknya Habib Hasan. Ente mau niru siapa sekarang? Niru abahnya ente, selesai. Mau niru siapa ini? Niru abahnya ente, selesai. Ente lihat bagaimana kehidupannya, sholatnya, qiyamulailnya, tawaduknya, zikirnya, kelihatan kok. Kemudian niru orang yang pandai bicara, pandai diplomasi, yang berantakan sholatnya. Jaga 5 waktu aja di awal waktu nggak bisa. Jaga Jumat ada di awal waktu aja nggak bisa, apalagi sebelumnya ada nanti pergi ke Jumat. Kadang-kadang tinggalkan Jumat. Kemudian mau diikuti, Anda bisa melihat kok. Karena itu lihat dulu, ajaran itu dilihat. Ajaran itu dilihat, guru itu juga dilihat. Yang diajarkan apa? Ngajarkan kebencian, ngajarkan laknat misalnya, ngajarkan tidak memberikan salam kepada orang muslim, ngajarkan untuk membunuh orang muslim misalnya, ngajarkan untuk mengkafirkan orang muslim misalnya. Tinggalkan. Anda bisa ngelihat kok ada apa. Lah kalau sudah demikian, Anda akan menjadi orang selamat. Arafa dinallah. Yang selamat itu adalah arafa dinallah, orang yang tahu dengan ajaran agama Allah. Masa ajaran agama Allah ngajarkan kebencian, ngajarkan permusuhan, ngajarkan untuk saling membunuh, ngajarkan untuk mencaci, ngajarkan untuk melaknat? Lah, ini ajaran agama Allah. Arafa dinallah. Yang selamat orang yang tahu ajaran agama di akhir zaman. Karena itu hati-hati, jangan nanti Anda terpengaruh dengan segala ajaran hanya sekedar
diplomasi, ceramah, kemudian omongan Anda ikuti, akhirnya Anda keluar dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang selamat. Amin. Tetap dalam akidah kita, tetap dalam akhlaknya kita, tetap dalam amalia kita, tetap dalam ibadah kita, dan tidak berubah sampai kita tularkan kepada anak turun kita sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan insyaallah kita disambungkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.